والنور يهدي الحائرين ضياؤه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Sama-sama kita mulakan Dewan Guru Majelis Al-Maqobah Bapak Kiai Haji Mamun Adung, Ketua Pembina, Ketua Pengurus seluruh jamaah Majelis Al-Maqobah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Ghafur, atas segala curahan rahmat yang tiada terukur. Ya wasi'al karami ya rahman hakim liman al-hudubi jiwaka inda husuli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Qubah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan, mari kita sama-sama perhatikan penjelasan hadis Mutiara Hikmah penuh ilmu sebagai petunjuk dan penyejuk hati untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mamun Adung. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memberikan segala kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan kepada kita, kita pandai mensyukurinya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pada diri manusia ada sifat buruk, dan sudah tentu ini harus kita hindari. Walaupun memang sifat-sifat ini seperti tidak mudah kita untuk menghilangkannya. Di antaranya adalah sifat hasad, namimah, dan kahana, yaitu sifat pendengki, pengumpat, dan peramal. Jadi sifat ini adalah sifat yang ada pada manusia. Maka ketika sifat ini ada pada manusia, di antaranya adalah hasad, dengki. Rasul menyatakan dalam riwayat lain, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah akan dengki, karena dengki itu adalah diibaratkan seperti kayu bakar yang dimakan oleh api, dan artinya amalan-amalan kita yang baik itu habis
dengan kita punya sifat dengki. Jadi berbuat solehnya rajin, dengkinya rajin. Habis sudah. Ya, makanya sifat inilah yang dikatakan lebih jauh adalah aku pun bukan termasuk golongannya. Artinya ketika orang itu hasad, dengki, namimah, kahana, Rasul tidak mengakui sebagai umatnya. Kalau kita tidak diakui sebagai umat Rasul, mau jadi umat siapa? Umat Fir'aun. Ya, maka tidak mungkin. Sifat-sifat yang buruk ini yang konsekuensinya adalah keburukannya kembali kepada kita, dan lebih parah dari itu adalah kita tidak diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya. Nah, maka sifat-sifat inilah harus kita hindari, ya, karena juga ada orang yang demen hobi. Ya. Maka kalau kita ingin menikmati kebaikan, berikanlah kebaikan itu kepada orang lain. Ya mungkin dalam dunia politik lah kira-kira yang kelihatan jelas. Kalau dia ingin hebat harus jatuhin orang dulu kira-kira. Ya. Ya dalam dunia tertentu mungkin seperti itu. Tapi di dalam ketentuan hidup akhlak dalam Islam, kebaikan yang kita dapatkan itu setelah kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan kita memberikan keburukan kepada orang lain lalu mendapat kebaikan, tidak. Justru kelihatannya saja memang, ya, ketika kita menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, membuat susah orang lain, lalu seolah-olah kita mendapatkan akibat itu dengan segala kebaikannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kita menanam kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada keburukan pada diri kita, ketika ada hal yang kita tidak sukai pada diri kita, itu sebetulnya ulah siapa? Ulah diri kita. Ya. Ulah diri kita masa-masa lalu itu akan terlihat pada berikutnya. Itu pun belum seberapa. Kalau belum kita tobat, kalau belum kita diampuni, akan berakibat lebih buruk, ya, ketika nanti kita dihukum di akhirat. Maka kalau orang sakit itu karena apa? Antum kalau sakit karena apa? Karena makan rokok ya. Kalau dipahami, orang sakit itu karena digugurkan dosanya oleh Allah. Jadi kalau kita sakit berarti banyak dosa, iya begitu. Kesimpulannya begitu. Ya, harus kita akui. Ya, makanya ujian kita ini akan terus berlanjut. Tidak terjadi pada diri kita, terjadi pada istri kita. Tidak terjadi pada kita, pada istri kita, terjadi pada anak kita. Itu semua dalam rangka tathiran, dalam rangka pensucian jiwa. Karena sebetulnya kita ini tidak boleh berdosa. Karena kita lahir berdosa enggak? Enggak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi kita berdosa, makanya tetap saja Allah akan membersihkan kita dengan cara tadi. Nah, maka sifat-sifat yang buruk yang ada pada kita ini, yang kita takutkan adalah wala ana minhu, kata Rasulullah, aku
berlaku bukan menjadi umatnya, bukan menjadi golongannya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita ini kan mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Ketika itulah kita bisa menjadikan hidup kita nanti di akhirat lebih baik karena ada syafaat. Untuk kita mendapatkan syafaat, kita harus cinta Rasulullah, kita harus berusaha mengikuti sunnahnya. Kalau kita sudah melakukan sifat-sifat yang itu Rasulullah tidak mengakui, maka kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad, mengadu domba, dan kemudian meramal, ya. Ini pada orang-orang tertentu. Kalau ngeramal mungkin ada ilmunya tersendiri, ya. Kalau dengki ini semua orang bisa, ya. Kalau dengki semua orang bisa. Maka ada pada kita sifat dengki, ya. Dengki itu artinya nikmat yang ada pada orang lain supaya hilang terus pindah ke saya. Itu namanya dengki. Namanya hasad. Walaupun hasad dalam bahasa yang sama tapi pengertiannya berbeda, yaitu nikmat yang ada pada orang lain, saya pengen nikmat itu seperti yang ada pada dia. Dia tetap nikmatnya menikmati, tapi saya juga pengen seperti dia. Jadi sama-sama ingin mendapatkan nikmat. Itu bedanya. Ya, makanya la hasada ila fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali dua. Satu, kepada orang yang memiliki harta, dan harta yang dimiliki oleh orang itu didapatkan dengan cara yang halal, lalu digunakan untuk jalan Allah. Nah, kita boleh, saya pengen kayak dia. Dianya berjalan, kitanya seperti itu. Bahkan di dalam kaitannya dengan bab niat, ya, ketika ada orang misalkan berinfak sekian, lalu dalam hati kita, ya Allah, andaikan Engkau berikan aku seperti dia, aku pun akan melakukan apa yang dia lakukan. Dikatakan pahalanya sama. Hanya dengan kepengenan. Kita kadang-kadang enggak. Kalau ada orang berbuat baik, ya pantas dia duitnya banyak. Ya. Kita tidak pernah berpikir kalau apa yang terjadi pada orang itu juga bisa terjadi pada diri kita. Amma terjadi dengan kejadian yang seperti itu, atau paling tidak keinginan kita dengan niat. Niatul mar'i khairun min amali. Makanya kan ketika kebaikan itu terjadi pada orang lain, ya, kita berharap, ya Allah, aku ingin melakukan seperti dia. Andaikan Engkau berikan apa yang diberikan kepada orang itu, aku pun ingin melakukannya. Kemudian kaitannya dengan ilmu, ya, ada orang alim, ada orang soleh, ya, lalu kita bilang, ya Allah, aku ingin seperti dia. Ketika orang punya ilmu, ilmunya diajarkan dan ilmunya diamalkan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin seperti dia. Jangan sampai kita merasa berilmu karena kita kalah, akhirnya kita tidak memberikan kesempatan. Jadi kan bahasanya, orang dengki itu biasa sama profesinya masing-masing. Preman dengkinya sama siapa? Preman lagi kan? Ya. Preman pasar itu berantem siapa yang menang kan dapat kira-kira. Dia bencinya sama preman. Ustadz bencinya sama siapa lagi? Apa begitu ya? Ya, begitu terjadi. Ya Allah.
Karena dia merasa tersaingi, jadi supaya disingkirkan. Jadi ini kisah benar nih, kisah benar. Ya. Ada preman datang ke rumah saya. Ustadz, kata dia, kalau saya sama Ustadz nggak ngiri, saya nggak mungkin jadi Ustadz. Kata preman nih, ya justru hati-hati, yang ngiri sama Ustadz tuh Ustadz juga. Itu yang ngomong preman. Ya, ketika dia mau meninggalnya itu, dia mau ketemu dengan saya di rumah sakit umum. Saya sudah dipanggil, saya akhirnya ketemu. Jadi begitu memang kenyataannya. Makanya kita tidak boleh punya sifat dengki. Kalaupun ada orang menurut kita misalkan itu saingan, tetap kita minta kepada Allah. Karena semua yang terjadi pada manusia itu sebetulnya kita harus yakini min iradatillah. Walaupun dalam dunia tertentu tetap terjadi ya. Di pasar itu dukunnya kuat ya. Terjadi kan? Iya. Saya dulu punya tetangga juga begitu di orang Royal itu. Tokonya besar. Ya. Tapi akhirnya melorot. Karena katanya dikerjain sama si Fulan. Wallahu a'lam. Boleh tidak percaya, tapi faktanya ada. Susah dibuktikan memang. Ya, yang begitu-begitu itu. Setan itu memang luar biasa. Sama dengan anak kecil kalau maghrib itu jangan main di bawah apa kalau kampung sini? Kolong wewe. Saya dengar cerita itu terjadi di Baitul Hikam ini. Ya, bocah kecil anaknya itu tahu-tahu ada di kamar mandi dari habis maghrib sampai jam 9. Baru saya melihat itu anak kecil bisa masuk kamar mandi situ tuh. Ya, artinya memang setan itu luar biasa. Ya, seumur saya sering dengar cerita itu, baru melihat benar itu terjadi. Ya, terjadi memang bahwa ya kalau orang tua kita dulu kalau maghrib udah masuk ke dalam rumah kan begitu ya. Sekarang udah setan bersahabat semua udah. Ya, orang udah keliaran udah. Nah, maka kembali kepada sifat-sifat yang buruk ini kita berusaha. Makanya kalau kita ini ketemu dengan orang banyak, katanya hati-hati dalam berbicara. Ya, jangan sampai kalau udah ketemu orang banyak biasanya apa aja diomongin. Ya. Kalau kita ketemu dengan makanan, hati-hati dengan makanan, karena bisa jadi makanan itu merusak perut kita. Ini enggak soalnya banyak makanan, udah makan aja dah. Ya, jadi apa yang sedang kita hadapi harus kita memahami supaya jangan apa yang ada pada kita itu merusak diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang masuk surga ada yang nyesel nggak? Dia masuk surga tapi nyesel. Bukan berarti pengen masuk neraka. Saya nyesel masuk surga gitu. Kenapa emang? Enakan masuk neraka kali. Nggak begitu maksudnya. Ya, ternyata orang masuk surga itu ada yang menyesal. Masya Allah. Ya. Penyesalan di surga itu adalah penyesalan yang dimana manusia ketika di dunia itu dia jarang berzikir kepada Allah. Karena nanti dikatakan orang yang sering ingat kepada Allah di dunia dan dia masuk surga dan dia kurang berzikir, dikatakan jarang ketemu dengan Allah. Tapi kalau dia sering zikir, dia akan sering ketemu dengan Allah. Tapi di dunia, di akhiratnya, di surganya menyesal karena di dunianya jarang zikir. Makanya kadang-kadang saya terus terang aja itu, kadang-kadang habis sholat buru-buru mau pada kemana, doanya belum selesai udah kabur. Tenang dulu, tenang ya Allah. Apalagi ente nambah zikir yang lain ya. Kadang-kadang Allahumma antas salam wa minkas salam belum berakhir aja ada ulah pada kabur. Ini zikir ini memang harus dibiasakan ya.
menikmati zikir setelah sholat. Nah, dibiasakan. Ya, apalagi pada pertemuan yang lalu bagaimana kita paling enggak kita berzikir la ilaha illallah 100 kali. Emang la ilaha illallah 100 kali berapa jam ini? Itu enggak lama, maksud saya minimal dibiasakan dulu. Ya, mungkin nanti akhirnya antum la ilaha illallah bisa 2 jam, bisa 3 jam lebih bisa jadi. Ya, kalau sudah menikmati. Ya, ini masih bilisan dulu dah. Ya, bagaimana antum bisa menikmati zikir tadi? Karena zikir yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak penyesalan di surga kalau kita zikirnya sedikit. Jadi ternyata bukan sekedar kita mau masuk surga. Ya sebutlah masuk surga udah enak masuk surga ya, enak sudah. Tapi ternyata di dalam hidup ini kita harus berupaya mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya, maka di dunia pun kita jadikan, di akhirat pun nanti ketika di surga jangan sampai kita nyesal. Apa kata Rasulullah? Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Tiada satu perkara pun yang disesali oleh penduduk surga melainkan saat-saat yang dilalui mereka sedangkan mereka tidak ingat kepada Allah azza wa jalla. Artinya ketika di dunia jarang berzikir. Kalau kita sih, ya Allah pokoknya penting masuk surga dah, kira-kira begitu ya. Ya, insya Allah. Tapi Rasulullah mengingatkan, bukan sekedar kita menikmati surga, tapi jadikanlah surga itu lebih menikmatinya dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga dampak zikir itu akan menambah kenikmatan. Kalau yang namanya nyesel tetap nggak enak kan, Pak? Ya, walaupun nyesel baik tetap nggak enak. Apalagi nyesel buruk, ya tetap. Ya, ngapa tadi gue nggak makan banyak ya? Itu nyesel baik apa nyesel buruk? Baik ya memang. Padahal gue masih lapar tuh, cuma malu aja. Gitu kan. Tetap yang namanya nyesel, kalaupun itu baik tetap tidak baik. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita jangan sampai di surga kita masih nyesel juga. Padahal mestinya tidak perlu nyesel ya, kira-kira begitu. Tapi Rasulullah kan untuk supaya lebih kesempurnaan kita menikmati sesuatu itu, maka memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya dalam melakukan apapun itu dengan sebaik-baik. Orang ngopi itu bagus apa enggak? Bagus ya. Tapi orang yang ngopi kurang manis, ya kopinya kurang manis, nyesel gitu ya. Tapi kalau kopinya pas dengan tesnya, ya Allah mantep nih kopi, gitu kan ya. Jadi sesuatu yang kita nikmati tapi masih ada kurang, walaupun itu baik dan kita nyesel, tetap lebih baik. Punya bini satu, bini dua, baikan mana? Ini kadang-kadang kalau ngomong bini udah melek. Enak kali punya bini dua gitu ya. Kata yang nggak punya bini, gua aja kagak punya. Ya, artinya penyesalan yang namanya nyesel, apalagi nyesel yang buruk. Ini harus kita hindari. Ya, nyesel yang baik saja tetap kita tidak bisa menikmati. Kisahnya Sya'ban, ya, Sya'ban yang berangkat ke masjid perjalanan 3 jam, dalam riwayat itu Rasulullah
nyelawatnya ke rumahnya karena sakit. Kata istrinya, ya Rasulullah, ketika sakaratul maut, Sa'ban bilang, kenapa tidak lebih jauh? Karena perjalanan dari rumah dia ke masjid 3 jam itu pahalanya luar biasa. Bayangkan kalau lebih dari 3 jam. Kita yang meleset nyampe kagak nyampe ke masjid. Makanya tidak ada alasan orang menyatakan rumah saya jauh dari masjid. Kecuali lebih dari 3 jam bolehlah bilang jauh. Karena Sa'ban bilang 3 jam ini kenapa tidak lebih jauh? Artinya 3 jam ini kan perjalanan jauh, tapi ternyata dengan melihat pahala yang diberikan oleh Allah itu masih nyesel. Ya, makanya mudah-mudahan antum ini di Aqobah ini nyeselnya, kenapa saya tidak tiap ada Aqobah hadir. Karuan yang udah kabur dari Aqobah. Ibaratnya begitu ya. Nah, ini yang sudah pergi dari Aqobah ini coba tanggung jawab pengurus. Kalau nanti ditanya sama malaikat, ente nggak ngingetin kenapa orang keluar dari Aqobah nggak ditanya-tanya. Kalau ditanya begitu jawabnya gimana? Orang sudah saya ajak, masih bisa. Ini kan belum diingatin ya. Ya minimal kalau kayak pagi begini ada, ini konsumsinya apa sekarang nih? Bubur misalkan ya, atau nasi goreng, anterin ke rumahnya. Misalnya, ini memang kadang-kadang kita mau berbuat baik itu repot memang. Ya, mau berbuat baik itu repot memang. Kadang-kadang kita berbuat baik kesel juga gitu kan ya. Ya itulah, memang begitu. Cara meraih orang begitu. Ya mungkin setelah dibawa, mudah-mudahan si lama-lama malu. Kecuali nggak tahu malu. Ya memang kita harus berupaya ini ya. Kita jadikan Aqobah ini memang sebagai penyadaran. Yang di dalamnya sadar, kita menyadarkan orang lain. Bagaimana caranya? Memang perlu perjuangan. Ya, semua perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Karena tadi takut udah matinya menyesal. Nyesalnya nyesal bagus tadi, nyesal bagus, bukan nyesal buruk, nyesal bagus. Kenapa ya dulu si fulan nggak saya ajak lagi ke Aqobah? Itu nyesalnya ketika di surga. Ya, nah maka maksud saya pola ini supaya apa? Supaya kita kalau berbuat baik ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang Allah juga begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita berupaya terus melakukan kebaikan dengan terbaik. Ya, kalau saya sering menyampaikan sodako sehari 1000, kira-kira antum yakin nggak nanti Allah akan berikan lebih dari 1000? Yakin. Cuma kalau 1000 kagak mulai-mulai, nggak ketemu. Ya. Jadi kita nyesalnya nanti, ya Allah, ngapa saya sodakonya 1000 doang ya Allah, padahal 2000 bisa. Mudah-mudahan enggak apa-apa. Ya. Maka saya anjurkan kemarin ketika kita bagi anak yatim itu, tahun depan setiap orang bisa membantu anak yatim. Mulai dari hari itu sehari 1000. Jadi kalau ketemu setahun berapa duit? 360. 1000 aja udah, nggak usah gede-gede. 1000. Sebetulnya 1000 berat apa berat? Ternyata berat juga ya, masya Allah. Ya, iya. Gayanya sih nggak ada recehan, nggak ada uang kecil ya. Karena nggak ada uang kecil, yang gede kagak juga dimasukin lagi gitu ya. Nah begitulah. Maka ini sebagai satu pelajaran besar buat kita. Memang dalam hidup ini nanti bukan hanya menyesal orang melakukan keburukan, tapi juga menyesal melakukan kebaikan. Nah masalahnya yang tadi katakan, yang namanya menyesal itu bagaimanapun tetap tidak
baik, walaupun menyesalnya kebaikan. Maka mudah-mudahan kalau hadis ini memberikan satu peringatan kepada kita, jangan sampai kita menyesal di surga gara-gara di dunianya jarang berzikir. Karena penyesalan itu tidak bisa kita wujudkan. Mau kembali ya Allah, balikin lagi aja saya ke dunia, tidak mungkin. Yang namanya nyesel minimal jadi apa? Jadi pikiran. Ya. Nah, padahal di hidup ini sebetulnya kita harus menikmati. Andaikan kita memikirkan sesuatu pun, pemikiran yang menambah kepada kita kenyamanan. Saya ingin melakukan ini. Ya, sudah melakukan sudah, tetapi ingin meningkatkan. Itu nyaman cara berpikir seperti itu. Ya. Saya ingin sudah baca Quran misalkan sehari 1 halaman. Saya ingin membaca Quran 2 halaman. Itu nikmat. Ya. Terprovokasi, terdorong untuk melakukan kebaikan lebih dari yang sudah kita lakukan. Yang kita takutkan, kita belum melakukan tapi menyesal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umat ini dengan segala perubahannya, memang ada keadaan yang terjadi pada kehidupan hari ini berbeda dengan kehidupan masa lalu. Seringkali Rasulullah mengingatkan nanti pada satu zaman. Pertanyaan itu sudah terjadi apa belum kan gitu. Ya, karena ketika Rasul bilang nanti pada satu zaman, sebagaimana kata Rasulullah, layak sayanna ummati min ba'di fitanun kakita'il lail yusbihu rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran yabiu aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya qalilin. Coba nanti kira-kira udah terjadi apa belum? Kata Rasulullah, kelak nanti saudaraku, benar-benar umatku akan diselimuti oleh fitnah-fitnah yang seakan-akan gelapnya malam. Di zaman itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, kemudian di sore harinya dia kafir. Banyak kaum yang menjual agamanya dengan harta duniawi yang sedikit. Jadi manusia begitu mudah berubah. Nih kita nih kan nih kayak begini kayak orang bener ini. Ya, ada di majlis taklim sholat subuh berjamaah, ada di majlis taklim. Habis ke pasar karena pedagang ngurangi timbangan. Kayak gitu nih contoh yang rada gampang. Ya, begitu ke kantor kita mempersulit orang. Begitu ke kantor pejabat menandatangani yang bikin susah orang. Jadi begitu cepat perubahan manusia, ya. Sehingga ngomongnya pagi sama siang beda. Itu seperti perubahan dari siangnya terang, malamnya gelap. Nah, maka perubahan-perubahan yang terjadi ini yang lebih menakutkan adalah yabi'u aqwam dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Ada orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, padahal dunianya sedikit. Makanya ada orang yang berilmu, dia hancur hidupnya karena ilmunya. Ya? Dia berilmu, ilmunya menghancurkan dirinya. Dia berharta, hartanya menghancurkan dirinya. Saya kasih contoh, kalau orang dia berilmu tapi menghancurkan ilmunya. Ya, kalau kasus yang ada, seorang hakim itu ilmunya ada nggak jadi hakim? Ada, pasti. Bahkan profesor, doktor. Ya. Tapi begitu dia memutuskan, bukan keputusan sesuai dengan ilmunya.
keputusannya sesuai dengan wani piro. Nah, makanya orang punya ilmu berkhianat dengan ilmunya. Ini berat. Ya. Kalau dalam hadis ini di kalimatnya adalah dia menjual ilmu itu dengan dunia, padahal dunianya kecil. Kita sudah sepakat kan? Mana yang lebih mulia, ilmu apa harta? Ilmu. Halo? Ilmu. Ilmu. Tapi begitu ilmu dijual, walaupun miliaran, ya, tetap saja harta itu qalil. Karena ilmu lebih utama daripada harta. Ya, para koruptor lah. Ya, para koruptor itu kan orang-orang yang berilmu. Ya. Dia gunakan kekuasaannya, dia berkuasa karena ilmu. Lalu dengan berkuasa dengan ilmu di kekuasaannya dia melakukan sesuatu. Kalau yang lebih gampang lagi ada aspal jalan. Saya juga banyak bergaul dengan pemborong. Ya, ini aspal ini mestinya 4 mili. Ini mobil kuat kira-kira gitu kan. Tapi kalau di aspal 4 mili untungnya kagak ada. Akhirnya 4 mili dikurangi. Enggak 1 mili, setengah mili. Tapi berapa kilo? Secara ilmu mestinya 4 mili. Secara ilmu. Tapi kalau 4 mili untungnya kurang gede, maka dikurangi ilmunya. Dari 4 mili dikurangi. Akhirnya karena tidak sesuai dengan ilmunya, jalan belum lama udah rusak lagi. Seperti itu. Ya. Itu kaitannya. Sama dengan kita sekarang kembali kepada kita. Makanya ilmu yang sudah kita ketahui jangan sampai tidak diamalkan. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmunya tapi enggak kita amalkan. Seperti tadi gampangnya. Sholat berjamaah di masjid itu bagus apa sholat di rumah? Masjid, oke. Antum udah tahu ilmunya? Tahu. Nah, sudah. Tinggal ngamalin. Gitu kan, sederhananya begitu. Sekarang ada orang yang memang sholat di rumah. Ini orang sholat di rumah dia. Kira-kira tahu nggak dia ilmunya kalau sholat di masjid lebih baik? Tahu nggak? Tahu ya? Seperti itulah kira-kira. Ilmunya tidak bermanfaat. Atau yang lain-lainnya. Ya. Makanya ketika kita tidak mengamalkan ilmu, harus tahu ilatnya, harus tahu alasannya. Kenapa ente tidak berinfak? Saya nggak punya duit, selesai. Kenapa ente tidak berinfak? Ya gimana, orang duit saya cuma 100.000. Padahal 100.000 bisa berinfak nggak 1.000. Nah, sebut saja begitu. Ya, pokoknya berbuat dulu. Memang perbuatan kita tidak maksimal, tidak apa-apa. Berbuat perbuatan. Maka orang melakukan kebaikan itu sesuai dengan kemampuan. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Umar menyerahkan separuh hartanya. Kita menyerahkan 1.000, tak apa-apa gitu kan. Jadi melakukan kebaikan itu yang penting. Sholat tahajud itu berat apa enggak? Berat ya. Paling tidak antum jangan sampai ketinggalan walaupun 2. Jadi kalau subuh sekarang jam 4.40 ya.
Nggak usahlah antum bangun 3:30 ya, kalau masih ngantuk Ustaz. Gitu. Oke. Pokoknya terserah. Tapi jangan sampai tidak sholat 2 rakaat. 2 rakaat berapa menit? Nah, gitu. Maksud saya, jadikan apapun yang sudah kita bisa itu dengan melakukan. Tapi jangan sampai tidak sama sekali. Kalau tidak bisa melakukan banyak, jangan sampai tidak melakukan sama sekali. Sholat tahajud itu minimal 2, maksimalnya sekian, tidak ada. Sekenyangnya. 2 aja kagak. Maksud saya minimal 2. Sisihkan waktu 2 menit. 3 menit, 4 menit, 5 menit, terserah itu. Yang jelas, kita harus melakukan kebaikan. Sama dengan mungkin antum ada ketika ikut taklim seperti ini, di tengah-tengah taklim harus keluar karena mau kerja, tidak apa-apa. Jangan sampai tidak sama sekali. Alasannya sih malu Ustaz, kalau lagi pengajian pulang duluan pret. Emang males aja loh. Datang aja, datang. Karena memang waktunya, ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Itu bahasa setan itu. Kata setan, malu ente, udah kerja aja. Padahal punya waktu 5 menit, 10 menit, 20 menit, setengah jam, datang. Ya, karena memang ada kepentingan lain. Maka harus betul-betul waktu itu kita gunakan. Tidak sebanyak yang ada, jangan sampai tidak sama sekali. Itu kaidahnya begini. Ya, makanya tadi kalau malaikat memerintahkan kepada kita setiap hari harus berinfak, malaikat kan nggak nentuin itu ya. Allahumma ati munfiqan khalafan. Berapa duit disuruh malaikat? Enggak disuruh. Pokoknya ente berinfak. Ya, sekarang nilai yang paling kecil berapa duit? 500 masih ada nggak? 1000 ada. Gopay ada gopay. 100. Ya udah gopay kata malaikat. Emang lu mah korek nih kan? Gopay aja kagak mau kata malaikat. Kalau malaikat ngomelin ngeri juga gitu ya. Iya. Gede enggak, kecil juga enggak. Jangan berbuat ya, berbuat sesuai itu. Wattaqullaha mastata'tum itu memahaminya begitu. Ya, mestinya wattaqullaha haqqa tuqati. Tapi dalam dia mengatakan ayat itu mansuh. Ya, hukumnya mansuh. Karena kalau haqqa tuqati itu tidak sanggup orang. Makanya wattaqullaha mastata'tum. Ente nggak bisa sehari 10 juta, ya sudah 1000 aja. Kira-kira gitu. Ya, jadi jangan sampai perputaran waktu itu kita tidak melakukan kebaikan. Sekecil apapun. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Sama dengan ini mungkin, wah mau ikut ngaji sebenarnya tapi kerja gitu kan ya. Ya sudah kalau gitu pakaian dinasnya pas waktu sholat langsung dari sini langsung berangkat ke kantor misalnya. Ada orang di ngaji itu dia udah pakai pakaian dinas. Karena kalau pulang dulu ini dulu waktunya lama. Jadi datang itu udah pakaian dinas, begitu dia berangkat ngaji dapat. Walaupun memang tidak full dapat. Jadi tetap berbuat itu tidak harus banyak. Jangan sampai kita tidak berbuat sama sekali. Wallahu alam bishawab. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pertama, penyesalan di surga itu akan dirasakan oleh orang yang dulu berzikirnya sedikit. Kemudian ada sifat yang buruk yang ada pada kita, dengki, mengadu domba dan melamar. Ya, itu sifat yang ada pada kita. Kemudian ada kehidupan di mana paginya iman, siangnya kafir. Berubah cepat. Makanya kita jangan sampai mudah berubah dalam hidup. Maka doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat
Mudah-mudahan Allah bimbing kita istiqamah dalam ibadah dan Allah jadikan kita pejuang-pejuang ilmu untuk diri kita dan mengajak kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah sekalian penjelasan hadis mutiara penuh ilmu. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi, dengan pencerahan tadi mengingat kepada diri kita masing-masing, karena sifat dengki yang begitu dasarnya kepada kita sekalian. Oleh karenanya sifat ini yuk kita sama-sama jauhi, sebagaimana api melalap kayu bakar. Dan terlebih sifat dengki, iri, hasud dan lain sebagainya ini akhirnya kita tidak diakui oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karenanya yuk kita periksa masing-masing diri kita masing-masing untuk menjauhi sifat ini. Dan selanjutnya ada pengumuman dari ketua. Oleh karenanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit pengumuman bahwasanya Majelis Narkoba setiap tahunnya melaksanakan agenda tahunan, yaitu Tadabbur Alam. Yang insyaallah tahun ini kita akan melaksanakan Tadabbur Alam di daerah pesisir pantai, yaitu di Villa Klub Bahari pada tanggal 13-14 September 2025. Baik, saya ulangi bahwasanya tahun ini Majelis Taklim Al-Aqobah akan melaksanakan Tadabbur Alam yang bertempat di Villa Klub Bahari di tanggal 13-14 September 2025. Klub Bahari di mana itu? Tempatnya di mana? Yang itu bertempatnya di daerah Anyer, Resort Anyer. Untuk ongkosnya Majelis Taklim Al-Aqobah untuk tahun ini yaitu 300.000 plus kaos. Jadi diharapkan bahwa bagi para jamaah bisa mengikutinya. Untuk ongkos bisa dicicil dari sekarang, bisa 20.000, 10.000 cicil dari sekarang. Intinya mah pas hari hanya udah lunas. Mengapa kita harus ikut Tadabbur Alam? Pertama, selain bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mempererat lagi, merapatkan lagi barisan kita agar kita tuh lebih kompak lagi. Jadi insyaallah tahun ini lebih baik daripada yang kemarin. Jadi para pengurus sudah berbenah diri. Jadi para jamaah harus ikut. Untuk 300.000 plus kaos itu berupa ikut makan 3 kali, penginapan, transportasi. Jadi para jamaah mungkin itu saja kali ya. Ada pertanyaan nggak? Boleh bawa istri nggak? Boleh, cuman bukan beda sendiri sono. Apa vilanya gitu, nyawa sendiri. Jadi insya Allah tahun ini kita akan untuk memfokuskan para bapak-bapak aja, para jamaah kita aja. Jadi biar lebih khusyuk, biar lebih sahdu. Karena kita pilihnya langsung ke laut bapak-bapak. Insya Allah mandi tiap hari bapak-bapak di laut. Ada lagi pertanyaan? Jangan lupa sarapannya dan sebagainya. Kalau sarapan itu kita udah prepare banget. Mancing bisa, renang-renang di kolam bisa, apalagi di laut. Ya, ada lagi, bapak-bapak? Cukup ya? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian informasi yang disampaikan oleh ketua. Karena waktu sudah menunjukkan agak siang, oleh karenanya mohon maaf
kami tidak bisa menyediakan sesi pertanyaan, dan akhirnya yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafatul majelis, diawali dengan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana Wa abduka. ana ala ahdika. Wa ana ala Wa ahdika. wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Mastata'tu. A'udzu bika. A'udzu Min bika. syarri ma sana'tu. Min syarri ma Abu'u sana'tu. laka. Abu Bi laka. ni'matika. Bi ni'matika. Alayya. Alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Wa abu bi dhanbi. Waghfir Fa li. innahu Fa la innahu yaghfiru dhunuba la yaghfiru illa dhunuba anta. illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Allahumma wa bihamdika. wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wa atubu Alhamdulillah ilaihi. Rabbil Alamin. Dengan berednya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Untuk kebersihan, keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana. Dan jangan lupa pula kita raih pahala jannah umrah dengan sholat 2 rakaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita sholat suruh dulu. Masya Allah. Ayo kita menikmati jamuan pagi dulu bersama-sama. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.